3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di sini. Kita akan belajar buat comic animation ya kali ini. Setelah sekian lama, kita akan mengutak-atik dengan storytelling. Sudah dibaca untuk materi storytellingnya ya. Jadi sebelum desain, diharapkan kakak semua sudah menyiapkan storytellingnya terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena untuk mempersingkat waktu yang jelas, kemudian untuk mengetahui alurnya apakah sudah pas ya, yang sesuai dengan formula PHS, kemudian agar tetap sesuai pada jalurnya ya, jadi tidak ngalor ngidul gitu. Oke. Yang pertama yang saya ingin tekankan untuk ini memulai mendesain comic animation itu, pastikan untuk mengambil yang Instagram post video ya, gitu, agar nanti tidak perlu repot harus meresize lagi ya. Kemudian sebelum mulai mendesain, kita harus mencari karakternya dulu, karena elemen Canva kan banyak sekali. Kita mencari karakternya sesuai dengan emosi yang ada di storytelling. Jadi agar sesuai, kita harus mencari elemen yang memang memiliki efek, istilahnya memiliki mimik muka yang berbeda-beda gitu ya. Seperti di sini saya memakai elemen ini ya. Jadi dia ada sedih, ada senang gitu, lengkap gitu ya. Atau sebentar. Karena di storytelling saya itu menggunakan 2 karakter saja, jadi saya harus menggunakan ini ya tampilannya ya. Instagram post video seperti ini, bawahnya ada ininya. Ini untuk karakter pertama, kemudian ini untuk karakter kedua. Jadi memang harus dicari dulu elemennya masing-masing gitu ya, agar nanti ketika kita mendesain itu tidak perlu sibuk mencari lagi gitu. Jadi disesuaikan dulu sesuai storytellingnya. Kemudian setelah itu background. Sebelum kita mulai mendesain komiknya, kita pilih backgroundnya dulu. Kalau misalnya kakak semua pengen bikin backgroundnya dari nol, boleh, atau bisa pakai background langsung juga bisa. Jadi untuk background saya tidak mengoreksi ya. Jadi saya untuk di sini saya mengoreksinya bagaimana teknik membuat comic animation dan storytellingnya. Karena untuk background sepertinya sudah tidak perlu dikoreksi lagi dan harusnya sudah tahu makna yang letak yang lebih pas gitu ya. Nah, setelah dari basic ini sudah, kita lanjut aja untuk mendesainnya per part ya. Karena di sini saya pakai 2 karakter, jadi setiap perubahan emosi saya ganti ininya. Saya ambil jalan pintas dulu ya. Nah, sudah saya selesai mendesain untuk yang per halamannya ya, seperti ini. Itu ya. Jadi
seperti materi sebelumnya, untuk animasi masuk dan keluar, waktunya segala macam itu harus disesuaikan juga ya, seperti ini ya. Ini tetap pastikan karakter jauh dari pandangan, berarti dia lebih kecil seperti ini. Nanti kalau dia mendekat, berarti ya jadinya di ukurannya lebih besar gitu ya, proporsional. Kemudian di sini bedanya dengan yang sebelumnya, materi video promosi. Kalau video promosi kita pakai copywriting AIDA ya. Di sini kita pakai storytelling, artinya kita harus bikin cerita gitu ya. Nah, dalam cerita itu kita harus membuat target audience itu menyatu dengan apa yang kita pengen gitu. Misalnya dia sedang gelisah, kita membuat sesuai dengan elemen di karakternya gitu kan, mimik mukanya. Sedih ya sedih, nanti kalau sudah ketemu pas dia cerita tentang sesuatu yang bahagia, jadi dia pakai mimik muka yang bahagia gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah semua sudah didesain ya, di slide terakhir, kalau di video promosi kemarin untuk produk tidak saya rekomen dimasukkan flyernya ya, karena memang kita ingin membuat istilahnya soft selling pakai video promosi. Nah, kalau di sini soft sellingnya itu dia tetap pakai flyer ya. Jadi nanti setelah kemudian selesai, kita buat terakhir itu kita masukkan flyer produknya gitu. Boleh pakai flyer dari yang sudah jadi juga boleh, atau mau dibuat remake lagi nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, ini transisi antara per halaman ya, antara ini ke ini itu tidak perlu. Karena apa? Karena dia masih dalam satu area latar ya. Kecuali nanti misalnya di tengah-tengah ada konflik yang membuat perubahan scene atau perubahan latar. Nah, itu baru transisinya dimainkan gitu ya. Ini juga saya masukkan animasi itu hanya pada bubble chat ya, dan di sini karakter di awal aja. Jadi untuk yang berikutnya saya tidak pakai karena nanti terlihatnya seperti ceritanya menghilang gitu ya, seperti putus, pindah scene gitu, pindah pindah latar belakang, pindah tempat gitu ya, seperti itu. Jadi saya hanya memainkan animasi di bubble chat dan teks, bubble chat dan foto produk yang di sini. Sebentar. Nah, di sini nih ya. Karena di sini saya menyinggung nama si produk gitu. Kemudian setelah semua selesai, dicek lagi animasinya. Nanti jangan lupa setelah selesai ini, halaman ini dihapus ya. Jangan nanti digabungkan juga gitu kan. Atau nanti dibikin halaman judul juga nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti juga masuk ke sini gitu ya.
sekian dulu, karena memang sudah dapat triknya untuk bikin animasi, dipakai fitur yang pengaturan waktu ya dari materi sebelumnya. Jadi saya jelaskan secara penjelasan teorinya aja gitu ya, penegasan teorinya aja, sehingga tidak rancu nantinya gitu ya. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan di kelas. Tetap semangat untuk mendesain. Semangat. Assalamualaikum.